A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dahikatum mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Selamat datang lagi di channel Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Raka Home, channel terbaik yang pastinya hari ini kita akan Nah, di sini sudah ada buku pendidikan agama Islam gitu ya. Kita kemarin udah yang bab kedua gitu ya, guys ya. Sekarang kita bab ketiga, Toharoh gitu ya, guys ya. Di sini Toharoh itu artinya bersuci gitu ya, guys ya. Ya, jadi di sini itu bakalan membahas toharoh nanti, penyebab, terus cara membersihkannya gitu ya guys ya. Sebelumnya jangan lupa beri like, share, komen, dan pastinya subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari channel ini, yaitu channel Raka Home. Oke ya guys ya. Nah, di sini ada arti. Nah, arti dari toharoh gitu ya guys ya. Ini dibahas. Toharoh adalah bahasa Arab yang artinya bersuci gitu guys. Jadi toharoh kita bersuci gitu ya guys ya. Terus sedangkan pengertian toharoh menurut syara yaitu bersuci dari hadas dan najis untuk mencari keridhaan Allah. Jadi toharoh itu untuk bersuci dari hadas dan najis untuk mencari keridhaan Allah biar bagus gitu ya guys ya. Bersuci merupakan salah satu syarat sah dalam beberapa ibadah khususnya sholat. Ya kalau nggak suci nggak bisa gitu ya guys ya. Jadi kita harus bersuci dulu kalau mau sholat gitu ya guys ya. Nah ya, ini yang pertama ada najis. Najis itu kotoran yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk melakukan ibadah gitu ya, termasuk sholat itu. Jadi makanya kita sebelum sholat harus bersuci dulu gitu guys. Nah kalau hadas itu keadaan yang tidak suci gitu ya guys ya, yang menghalangi orang untuk melakukan ibadah, sholat, tawaf, dan sebagainya gitu ya guys ya. Jadi itu dua-duanya menghalangi gitu guys. Nah ini ada orang lagi wudhu, tangannya doang sih, ini ada air gitu ya guys ya. Oke lanjut. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari najis dan hadas. Nah seperti yang tadi dibilang ya guys ya. Terus ini ada toharoh dari najis. Toharoh dari najis dibagi menjadi tiga. Nah ini yang pertama najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah nih caranya. Hendaklah dihilangkan najis itu terlebih dahulu. Jadi najisnya dihilangkan terlebih dahulu gitu ya guys ya. Terus renjiskan dengan air mutlak tempat yang terkena najis. Jadi direnjiskan, di apa ya, pokoknya yang terkena najis itu dibersihkan gitu ya guys ya. Terus lap hingga kering. Nah tapi belum disebutkan apa itu muhaffafah. Najis muhaffafah itu najis yang ringan. Nah ini ada di air seni bayi laki-laki gitu guys, contohnya ya guys ya. Nah cara membersihkannya ini yang tadi sudah disebutkan gitu ya guys ya. Ya oke lanjut. Najis apa? Najis mutawasitah. Najis mutawasitah itu najis yang sedang gitu ya guys ya, yang biasa aja, yang lebih dari mukhaffafah, lebih kecil dari mogolada nih yang nanti bakalan itu najis mutawasitah ya. Najis mutawasitah itu contohnya kayak darah itu, terus kotoran binatang gitu ya guys ya.
Nah, cara membersihkannya ini hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu, sama seperti tadi ya. Kalau tadi dibersihkan, sekarang dibuang. Jadi najisnya dibuang dulu. Terus cuci dengan air mutlak tempat yang terkena najis sehingga hilang bau, rasa dan warnanya. Jadi biar hilang gitu bau dan rasanya gitu ya. Terasa. Ya, rasa dan warnanya gitu ya, guys ya. Lalu najis mughalladah. Apa itu najis mughalladah? Najis mughalladah itu najis yang sudah tingkat tinggi gitu, yang udah nah, najis ini biasanya terdapat diakibatkan atau disebabkan dari hewan babi atau anjing gitu ya, guys ya. Nah, ini cara membersihkannya, hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu. Lalu tempat yang terkena najis itu disertu dengan air bercampur tanah gitu ya. Cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga warna, bau dan rasanya hilang gitu, hingga hilang ya. Oke, lanjut. Toharoh dari hadas. Tadi toharoh dari najis, sekarang dari hadas. Yang pertama dari hadas kecil. Nah, hadas kecil itu dibagi menjadi 4 gitu ya, guys ya. Jadi ada 4 hal. Maksudnya dibagi menjadi 4 itu jadi ada 4 hal yang mengakibatkan terkena hadas kecil gitu ya, guys ya. Nah, diantaranya yang pertama keluar sesuatu dari kemaluan gitu ya, guys ya. Terus yang kedua hilang akal ya, guys ya. Contohnya tertidur lelap, tertidur pulas gitu ya, guys ya. Terus yang ketiga bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim gitu ya, guys ya. Lalu yang keempat menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, itu termasuk hadas kecil 4 tadi ya. Terus cara membersihkannya. Nah, cara membersihkannya itu dengan berwudu. Tapi kalau nggak ada air bisa dengan tayamum, karena tayamum itu sebagai untuk mempermudah kita dalam bersuci gitu ya, guys ya. Nah, ini sekarang toharoh dari hadas besar. Hadas besar ada 6 hal yang ininya ya, penyebabnya gitu ya, guys ya. Ya, yang pertama berhubungan suami istri, lalu yang kedua keluar mani, yang ketiga menstruasi, yang keempat ini 4 gini guys, masa 4 gini ya, guys ya. Yang keempat melahirkan, yang kelima nifas, yang keenam meninggal dunia gitu ya, guys ya. Terus cara menyucikannya gitu. Cara menyucikannya, kalau tadi kan hadas kecil dengan berwudu. Nah, kalau hadas besar dengan mandi wajib gitu ya, guys ya. Tapi kalau nggak ada air seperti tadi udah berusaha mencari air tapi tetap nggak ada, bisa tayamum gitu ya, guys ya. Oke, lanjut. Cara toharoh. Yang pertama mandi wajib. Mandi wajib itu cara-caranya ada 3 langkah. Ya, yang pertama pastinya niat gitu, guys. Oke. Niat yang berisikan nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala gitu ya, guys ya. Itu niat mandi wajib. Terus yang kedua menghilangkan najis apabila terkena badan atau tetesan darah gitu ya, guys ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga membasuhi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu, guys. Nah, terus disunahkan untuk membaca basmalah gitu ya, guys ya. Lalu cara toharoh yang kedua yaitu berwudu. Ini banyak sih yang udah tahu gitu ya, guys ya. Ada 9 cara, 9 ya. Oke, yang pertama pastinya niat yang berisikan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala ya, guys ya. Nah, itu niatnya. Lalu yang kedua disunahkan mencuci telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan hidung gitu ya, guys ya. Itu yang kedua. Terus
Terus yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku nih guys, sampai siku ya. Itu yang ketiga. Yang ketiga, membasuh muka gitu ya guys ya. Jadi mukanya dibasuh sampai sini. Nah, lalu yang keempat, mencuci tangan sampai siku gitu nih, sampai sini. Itu ya guys ya. Itu yang keempat. Yang kelima, mengusap kepala. Jadi kepalanya diusap set gitu ya guys ya. Jadi diusap gitu set. Yang keenam, disunahkan untuk membasuh telinga, diginiin sampai dalam gitu ya guys ya, sampai sini masuk. Enggak lah, udah pokoknya sini aja telinga gitu ya. Oke, lalu yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi kaki nih, jangan kaki sampai mata kaki gitu ya. Nah ini kaki nih, ini mata kaki nih, kakinya kebalik ya, ini set. Nah gitu, terus kakinya digini-giniin gitu ya guys ya. Terus tertib, terus berdoa sebelum wudhu, jadi sebelum dan sesudah gitu ya guys ya, dan harus tertib. Ya udah. Lalu yang ketiga, cara tohara yang ketiga adalah tayamum. Nah tayamum itu pengganti wudhu atau mandi wajib kalau udah berusaha mencari air gitu ya, tapi itu tetap nggak ada. Itu bisa pakai tayamum gitu ya guys ya. Tayamum itu ini untuk kemudahan kita dalam kalau nggak ada air seperti tadi gitu ya guys ya. Misalnya lagi di mana gitu dan airnya habis atau apa gitu ya guys ya. Ya jadi pokoknya kalau nggak ada air gitu bisa pakai tayamum gitu guys. Nah ini ada arti tayamum. Tadi arti tayamum sudah disebutkan, yaitu sebagai ganti dari wudhu ataupun mandi wajib jika tidak ada air gitu ya guys ya. Nah syarat tayamum, nah itu tadi syarat tayamum, nggak boleh males kena air gitu ya guys ya. Tayamum enggak gitu ya. Terus kalau berhalangan tidak boleh menggunakan air. Jadi misalnya kalau lagi sakit gitu, sakit tertentu yang nggak boleh kena air, nah itu bisa tayamum gitu ya guys ya. Terus ini ada cara tayamum. Nah cara tayamum itu gampang sih, cuma 4. Yang pertama pastinya niat gitu guys. Niatnya itu kayak nawaitu tayamum alistibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala gitu ya guys ya. Jadi niat tayamum gitu. Nah caranya yang pertama, mengusap muka dengan tanah ya guys ya. Tanah, bukan tanah diambil, tanah set diserok ya, enggak, atau debu yang suci gitu ya guys ya. Nah terus mengusap tangan kanan sampai siku gitu ya guys ya. Terus yang terakhir mengusap, itu tadi mengusap tangan kanan dengan siku, yang terakhir mengusap tangan kiri dengan siku sampai siku ya. Oke, nah ini yang terakhir, hikmah toharoh. Hikmahnya ada 5 gitu ya guys ya. Yang pertama, toharoh itu kan bersuci. Jadi orang yang hidup bersih itu akan jauh dari macam-macam penyakit, virus, bakteri gitu ya guys ya. Nah terus yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwa orang yang menjaga wudhunya itu akan pada saat dibangkitkan wajahnya akan bersinar-sinar gitu ya guys ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan lagi kepada Allah gitu ya guys ya. Nah yang keempat, Rasulullah menegaskan gitu ya guys ya, kalau bersih itu sebagian dari iman gitu ya guys ya. Jadi kebersihan pangkal kesehatan gitu ya guys ya. Nah yang kelima, kebersihan akan membuat hidup menjadi lebih nyaman gitu ya guys ya. Oke, nah itu tadi kita udah belajar bareng-bareng gitu ya guys ya, belajar agama Islam gitu ya guys ya, bab 3 gitu ya guys ya, judulnya toharah gitu ya guys ya. Yaudah,
Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa beri like, share, komen, dan pastinya subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari channel ini, yaitu channel Raka Home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.